FM, the family radio station. Prameswara. .9 Prameswara FM, The Family Radio Station. Nah, Sobat Prameswara, seperti biasanya kali ini di Selasa malam Prameswara akan hadir dengan programnya Sapa Desa, Sobat. Nah, kali ini sudah ada Bapak Kepala Desa dari Plosowayu. Nah, ini namanya Mas Agus. Nah, Mas Agus ini memang orangnya memang pinter dari dulu, Sobat, karena saya sudah tahu dari dulu teman sekolah gitu ya. Nah, monggo Mas Agus saged ini bisa memperkenalkan diri untuk para Sobat Prameswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Sobat Prameswara FM 103,9 FM. Alhamdulillah pada malam hari ini diberi kesempatan untuk mengisi acara talkshow Sapa Desa bersama Mas Wanda. Oke, gimana Mas Wanda? Nah, pertama saya ucapkan selamat dulu Mas Agus untuk Anda terlantik sebagai Kepala Desa Plosowayu dari 2019 ke 2025. Ya, nah, itulah dia. Warga Plosowayu berbanggalah karena memang sosoknya ahli dalam bidang peternakan, memang sudah pengalaman lah. Nah, Mas Agus, mungkin ada yang diceritakan tentang lokasinya di mana Plosowayu itu, dan jumlah penduduknya atau sejarahnya gimana gitu. Monggo silakan diceritakan. Terima kasih. Jadi Desa Plosowayu ini masuk di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sekitar 2 atau 3 km sebelah barat Terminal Lamongan. Ya. Jadi kemudian kalau bicara Desa Plosowayu, ini jumlah penduduk saat ini sekitar 2.500. Kemudian luas area wilayahnya 30 hektar itu pemukiman, 10 hektar itu industri, dan sekitar 100 hektar itu persawahan. Jadi Desa Plosowayu ini memiliki istilahnya tanggung ya, disebut desa tidak, disebut kota juga tidak. Jadi ini tengah-tengah lah ya, kita ambil posisi sebagai tengah-tengah antara desa dan kota. Begitu Mas Wanda. Kalau mengenai sejarah, barangkali ini saya baru menemukan tulisan sejarah yang cukup menarik. Ternyata pendiri Plosowayu itu adalah sahabatnya pendiri Lamongan. Nah, ini menarik. Boleh sedikit saya jelaskan? Nah, monggo silakan. Jadi begini, kalau Bapak Bupati pertama Lamongan itu kan namanya Ronggo Hadi. Ya, jadi Lamongan ini berdiri tahun 1569. Ya, Ronggo Hadi ini yang disebut Ronggo Lamong yang kedua. Kalau Ronggo Lamong yang pertama adalah Raden Abu Amin. Ya, kemudian Ronggo Hadi ini yang disebut sebagai Tumenggung Surojoyo. Nah, ini ternyata beliau ini berteman dengan ada 3 santri ya, 3 santri ini ceritanya ini. Jadi Ronggo Hadi sebagai Bupati Lamongan pertama berteman dengan Raden Goliah. Raden Goliah ini asalnya Mantub. Dan yang satu ini adalah Raden Pangeran Haryo Kanjeng Jimat. Nah, Raden Kanjeng Jimat ini dalam sebuah sejarah disebut berasal dari Babrik Plosowayu. Nah, dulu kan nggak ada istilah desa, nggak ada istilah kecamatan, asalnya Babrik Plosowayu. Nah, Raden Pangeran Haryo Kanjeng Jimat, mereka bertiga ini adalah santri utama dari Sunan Giri III. Nah, termasuk Ronggo Hadi sebagai Bupati Lamongan yang pertama ini adalah atas restu dari Kedaton Giri, yang waktu itu Sunan Giri
3. Nah, termasuk keris yang sekarang menjadi logo Lamongan itu adalah logonya adalah kerisnya punya Raden Haryo Kanjeng Jimat yang Plosowayu itu. Nah, ini kan menarik. Jadi kalau logo Lamongan itu kan ada bandeng, ada lele ya. Tengah-tengahnya kalau nggak salah keris itu. Ya, itu keris pemberian dari Sunan Giri. Motifnya adalah keris Solo Luk 7. Motifnya ular weling. Jadi itu adalah keris yang dipinjamkan, yang diberikan oleh Raden Kanjeng Jimat kepada Ronggo Hadi untuk memberikan wibawa sebagai Bupati Lamongan. Nah, Kanjeng Jimat ini pernah menjadi bupati di daerah Pacitan, kemudian kembali lagi berdakwah agama Islam di daerah Gunung Kendeng Mantub dan berakhir dimakamkan di sana. Ini sejarah yang saya temukan di makam Tumenggung Surajaya sendiri. Jadi nggak sengaja saya temukan naskah itu. Begitu kalau sejarah Plosowayu. Iya, jadi tua juga Plosowayu. Oke, kita lanjut. Nah, siap. Kita lanjut. Ini visi dan misi Desa Plosowayu untuk tahun 2019, tahun 2025, Mas Agus. Desa Plosowayu 6 tahun ke depan memiliki 5 visi. Yang pertama adalah Plosowayu amanah, yang kedua Plosowayu bangkit, yang ketiga Plosowayu berdaya, yang keempat Plosowayu sejahtera, dan yang terakhir adalah Plosowayu guyub rukun. Gitu, Pak Anda. Nah, itulah visi dan misi Desa Plosowayu, Sobat Prameswara. Nah, di Desa Plosowayu sendiri ini rencana pembangunannya banyak banget kayaknya ini. Iya, betul. Nah, mau dibawa kemana ini Desa Plosowayu ini, Pak Agus, untuk sampai 2025 ini? Iya. Pada prinsipnya kalau tugas desa itu kan ada 4 sebenarnya. Tugas pemerintahan desa ya, penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah pembinaan masyarakat, yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi apapun dana yang didapat oleh desa, kalau saat ini ada dana desa, kemudian ada alokasi dana desa, kemudian ada BKKPD, bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah atau provinsi segala macam, semua harus dalam tidak boleh keluar dari 4 kerangka itu. Nah, Plosowayu untuk menuju ke 4 itu kita memiliki 10 item ya. Jadi kita juga berpikir tentang pertanian, ekonomi, peternakan, keagamaan, kesejahteraan, olahraga, lingkungan hidup, sosial, kesehatan, keamanan, dan mungkin masih ada poin-poin lain yang bisa tercakup untuk masuk dalam 4 poin tersebut. Nah, ini dia, Sobat Prameswara, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat itu. Nah, ini mungkin ada salah satu andalan dari Desa Plosowayu untuk mendukung itu tadi, Mas. Mungkin bisa dijelaskan untuk warganya. Untuk pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kan untuk saat ini lebih menekankan kepada sektor pemberdayaan masyarakat. Jadi kenapa demikian? Karena kalau bantuan itu hanya dirupakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, dibangun selesai, kan gitu. Bangun jalan dipakai ya sudah, membangun saluran air dipakai ya sudah selesai. Nah, yang diharapkan oleh pemerintah, kabupaten, daerah atau pusat adalah bagaimana dana dari pemerintah itu diputar. Nah, pemberdayaan masyarakat itu adalah bagaimana dana itu tidak hilang begitu saja. Maka kita mengenal konsep BUMDes. Jadi badan usaha milik desa. Bagaimana dana dari pemerintah itu disuntikkan ke BUMDes, dari BUMDes kemudian diolah menjadi unit-unit usaha, misalnya peternakan ya. Ini yang akan kita garap ke depan. Jadi kita berharap bahwa Desa Plosowayu ke depan bisa menjadi sentra peternakan kambing perah dan kambing etawa. Nah, bagaimana itu bisa dikelola menjadi BUMDes? Contoh kecil saja begini. Kita punya tanah desa yang sekarang menjadi kandang, kondisinya masih kumuh. Sekitar 10 tahun masih kumuh, kita akan renovasi itu dengan dana desa.
Nah itu nanti kita bikin sekat-sekat kandang yang bagus, panggung, di bawahnya dicor sehingga bagaimana meminimalisir tidak bau misalnya gitu kan ya. Kita bikin sapi tank, kita bikin saluran air, kotorannya kita kumpulkan, dijadikan sebagai pupuk organik dan sebagainya. Nah kandang itu kemudian kita sekat-sekat. Ya perkiraan saya bisa sekitar 150 sampai 200 ekor ke depan. Banyak banget Pak. Ya. Nah, contoh kecil ya bagaimana cara mengenerate revenue agar itu masuk ke BUMDes. Contoh, kita bikin sekat-sekat misalnya per 60 meter atau 60 cm atau 70 cm. Nah, itu nanti kita sewakan ke warga. Kita tawarkan ke masyarakat, siapa yang mau mengelola atau mengisi kandang-kandang ini untuk mau berternak bersama, kita bikin nanti kelompok ternak ya. Kita sudah membuat kelompok tani, poktan dan pokter ya. Nah, kita betul. Ya. Misalnya sekatnya tadi itu ada 150. Nah, contoh paling murah aja misalnya. Per tahun sewa sekat itu adalah 50.000 per sekat selama setahun. Artinya kan ada pendapatan sekitar 6,5 juta atau berapa gitu ya. Nah itu nanti masuk ke BUMDes. Jadi BUMDes yang namanya pemberdayaan itu bukan persoalan ini balik modalnya kapan atau untung rugi kapan, bukan. Tapi dana pemerintah itu berputar dan dimanfaatkan. Terus. Betul. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dibumdeskan kalau istilah saya. Artinya kalau dibumdeskan itu bagi saya istilahnya adalah dana itu tidak dibangun kemudian habis dan tidak balik. Kalau BUMDes itu tidak diputar ya. Dan memang dimanfaatkan. Betul. Dan itu nanti bisa untuk bisa menjadi PAD, pendapatan asli dari daerah desa. Nah, gitu ya. Itu pertama. Jadi ke depan kita berharap Desa Plosoayu bisa sebagai sentra peternakan kambing etawa dan kambing perah. Yang kedua, kita berharap bahwa ke depan Desa Plosoayu bisa memiliki sport center, pusat olahraga. Jadi kita ingin punya lapangan futsal, gabung dengan lapangan voli dan sebagainya. Jadi pusat olahraga masyarakat ada di situ. Nah, indoor misalnya ya, dibikin indoor, disewakan kan bisa. Nah, disewakan uang sewa masuk lagi ke BUMDes. Nah, misalnya kita punya lapangan luas ya, kita punya lapangan. Sekarang sudah kita TPT itu tembok penahan tanah. Kita sudah putar, sudah 2 tahap menggunakan dana desa. Lapangan yang begitu luas itu kita bikinkan saluran air. Nanti tinggal pemerataan, kita bangun sport center. Separuhnya adalah lapangan sepak bola rumput. Nah, kita bikin sekolah sepak bola usia dini di situ. Dengan harapan anak-anak usia 12 tahun, anak-anak SD kelas 6 ke bawah 5, 4, 3 itu seneng main bisa bola. Ikut juga selain Karang Taruna gitu ya. Betul. Ini untuk meminimalisir apa? Anak-anak ini kan bahaya HP itu loh. Nah, untuk bahaya HP ini kita bikinkan SSB. Nah, kalau sudah bikin SSB apakah berhenti di situ? Tidak. Kita bikin turnamen. Turnamen anak-anak SD itu usia dini itu lucu-lucu dan menarik ya. Pengalaman saya membuat itu di Halim Jakarta Timur dan di Bogor cukup sukses. Dari turnamen saja kita tergantung kita mau level apa, level kabupaten, level provinsi atau level nasional. Dan lagi-lagi mungkin ada pemasukan. Ada pemasukan, betul. Gitu ya? Contohnya apa? Contohnya nanti ada sisa turnamen kita bumdeskan, kan gitu. Masuk ke BUMDes maksudnya kan gitu. Kemudian orang datang parkir pendapatan. Kemudian orang datang butuh kamar kecil, toilet, itu bisa pendapatan. Kita mengundang jauh-jauh dari provinsi lain, dari kabupaten lain, orang akan sewa rumah. Nah, ini kan secara otomatis dengan keberadaan lapangan sebagai sport center itu mengenerate atau meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitarnya. Betul, bisa menyewakan rumah, bisa menyewakan toilet, bisa menyewakan parkiran, dan tentu saja secara otomatis kalau itu menjadi pusat dari keramaian orang akan muncul warung-warung yang nanti akan kita tata dalam BUMDes. Nanti lagi-lagi warung itu akan masuk revenue-nya ke BUMDes Plosoayu. Seperti itu. Yang ketiga, kita juga ingin berharap bahwa Desa Plosoayu ke depan bisa menjadi destinasi wisata. Ya, kita punya itu tadi yang saya jelaskan 100 hektar pemukiman sawah yang bisa
bagaimanalah kita sulap menjadi daerah yang sejuk, yang rindang, dan alhamdulillah kita dalam waktu dekat sudah mengajukan bantuan untuk penanaman 2.400 bibit tanaman, bantuan dari 2.400 bibit tanaman itu ya dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Nah, ke depan jadi harapnya pokoknya pertama nanam pohon dulu deh. Jadi bagaimana pelosok nanti itu hijau, rindang gitu ya, sejuk, dan kemarin sudah dimulai oleh programnya Koramil dan Polsek. Untuk penanaman pohonnya. Penanaman pohon hari Kamis kemarin kita sudah ada bantuan 230 bibit pohon mahuni dari Koramil, kita kumpulkan warga, semua segmen masyarakat hadir, ada Karang Taruna, RT, RW, perangkat desa, kemudian ada Menwa, ada Pemuda Pancamarga, ada organisasi PSHT, ada Pramuka. Nah, kemarin hadir sekitar 100 orang, kita menanam pohon mahuni program Koramil dan Polsek di ruas jalan nasional. Oh, untuk di ruas jalan Ruas nasional. jalan nasional. Jadi ini Nah, program. untuk lingkungan hidup sendiri nih Ya, Mas Agus. ya. Di sini ada greenhouse. Nah, Ya, itu ya. bagaimana greenhouse itu? Greenhouse ini kita baru ada rencana dengan Dinas Ketahanan Pangan. Jadi di Ketahanan Pangan itu ada program namanya greenhouse. Greenhouse ini kan kayak apa ya? Bikin rumah kemudian dari waring gitu loh. Di bawahnya itu pembibitan pohon nanti itu. Dikasih rumah Kayak tapi apa? atapnya pakai waring. Atap waring gitu kan. Pernah lihat kan kayak orang jualan bunga itu loh. Nah, diharapkan nanti di situ kan bisa memproduksi bibit-bibit tanaman. Memproduksi bibit tanaman. Bisa. Dan tanaman di Pelosowayu sendiri yang direncanakan ada tanaman buah atau apa gitu. Ya, kalau yang 2.400 yang akan kita bantuan yang akan kita terima itu ada dua jenis, yakni tanaman produktif, buah-buahan, dan yang kedua adalah tanaman bibit pohon. Jadi mahuni, kemudian trembesi, dan lain-lain ya. Nah, kebetulan kita kan sangat pro dengan trembesi, kalau bahasa Jawanya lebesi. Iya. Rimbun banget itu Ya, pohonnya. itu ternyata menurut catatan bahwa pohon lebesi itu adalah penghasil oksigen terbagus di antara pohon-pohon yang lain dan penyerap karbon dioksida. Nah, Jadi- Mas Agus, Ya. untuk pemberdayaan masyarakat pasti dibutuhkan pelatihan-pelatihan atau bagaimana? Nah itu Ya. bagaimana untuk rencana Mas Agus untuk memberdayakan masyarakat Pelosowayu? Ya, memang di dana desa itu memang ada alokasi untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, contoh 2019 kemarin kita pemberdayaan kepada ibu-ibu pelatihan membuat hantaran. Nah, jadi Untuk hantaran nikahan itu ya? Iya betul. Jadi yang ada gambar burung, gambar apa nanas. Jadi untuk orang mengantar lamaran gitu loh. Ya, itu namanya hantaran. Kemarin sudah ke ibu-ibu, kemudian pelatihan yang kedua kemarin adalah sosialisasi sadar hukum untuk pemuda tentang bahaya narkoba. Nah, ke depan pemberdayaan masyarakat itu kita akan bikin pelatihan cara beternak kambing. Kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan. Ya, kemudian itu untuk segmentasi bapak-bapak. Nah, untuk ibu-ibu nanti kita carikan lagi pelatihan-pelatihan yang lebih kepada sifatnya UKM ya. Sebenarnya kalau dunia bisnis kan ibu-ibu sebenarnya kue kering kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Untuk kesejahteraan masyarakat Betul. Pelosowayu. Makanya ada tim penggerak PKK. Nah PKK ini kan fokus kepada kesejahteraan keluarga kan gitu. Singkatannya lah itu ada 10 dasa itu. Gitu Pak Odor. Nah, Sobat Pramsara, itulah tadi penjelasan singkat dari Mas Agus selaku Kepala Desa Pelosowayu 2019-2025. Kita akan break sejenak untuk tembang. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 103,9 Prameswara FM The Family Radio Station. Prameswara. Nah, kali ini untuk sesi kedua Sapa Desa bersama Kepala Desa Pelosowayu, Mas Agus, akan saya buka line WhatsApp-nya Prameswara. Silakan yang ingin bertanya kepada Mas Agus bisa di WhatsApp-nya Prameswara 081 2302
Sekali lagi 08123 021039. Monggo yang mau bertanya sobat. Nah, Mas Agus, kita lanjutkan pembicaraan sambil nunggu pertanyaan dari sobat Prameswara semua. Oke. Kita akan kali ini fokus untuk andalan Plosowayu aja ya. Ini untuk peternakan ini kayaknya. Yang Mas Agus sendiri sudah malang melintang lah di dunia perkambingan ini. Monggo dijelaskan tentang rencana-rencana peternakan di Plosowayu. Ya, untuk peternakan di Desa Plosowayu seperti tadi yang sudah saya jelaskan Sobat Prameswara. Jadi kita memiliki kandang yang sangat luas, sekitar 400 meter persegi lah kira-kira begitu ya. Tapi bentuknya tidak persegi, agak miring-miring dikit gitu ya. Nah ini kemarin kita sudah koordinasi dengan pendamping dari kecamatan, tidak mungkin langsung dibangun total ya. Jadi bayangan kita kandang itu kan kumuh, bau kayak gitu kan. Nah nanti bagaimana ini kita sulap kandang itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Atapnya aja nanti kita bikin spandek misalnya dari bahan spandek ya. Kemudian bahannya semua anti karat. Jadi ada kayak paralon gitu yang anti karat. Misalnya setinggi 4 meter, kemudian kita bikin seperti kandang-kandang yang modern yang lain gitu. Kandang bersih. Ya, kandang bersih. Karena apa? Nanti sistemnya itu panggung kandang itu. Jadi panggung dengan ketinggian dari dasar itu 70 cm atau 1 meter. Kemudian dasarnya itu kita plester miring sehingga kandang itu ketika ternak itu kencing atau itu langsung mengalir ke kita bikin selokan saluran air masuk ke sapideng. Itu yang menyebabkan tidak bau. Ya gitu ya. Nah, ke depan bukan hanya sekedar beternak itu bisa dimanfaatkan oleh petani, dirasakan manfaatnya oleh petani, meningkatkan taraf ekonomi, masuk ke BUMDes dan lain-lain, tapi juga bisa juga bagaimana nanti peternakan Desa Plosowayu itu menjadi wisata edukasi. Atau mungkin kalau buat anak-anak ya. Bukan itu aja kayaknya ya Mas ya. Untuk sentra peternak kambing kan ini jarang di Lamongan belum ada kayaknya. Betul iya. Nah, bisa dijelaskan jenis-jenis kambingnya gitu? Ya, jadi kita ada 2 model nanti ya, peternakan kambing perah dan peternakan kambing etawa. Kalau kambing etawa banyak ya di pasar-pasar banyak. Kalau kambing perah ini kan kebetulan di kita itu ada beberapa jenis. Pertama Sanen jenisnya. Sanen ini tipikal Swiss kalau kita bicara sejarah asal-usul ya. Dari Swiss. Kedua kambing etawa Senduro. Nah, etawa Senduro ini dari Lumajang. Yang ketiga kambing Sapera. Sapera itu silangan dari Sanen dan etawa, disebut Sapera. Yang keempat kambing etawa Kaligesing. Etawa Kaligesing ini dari lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Nah, genetikanya dari India kalau etawa. Yang kelima kambing Anglo-Nubian. Anglo-Nubian ini kambing perah tapi genetika Afrika. Jadi kalau ada kambing belang-belang. Nah itu kata teman-teman yang pakar di ternak itu namanya Anglo-Nubian. Terus kemudian ada lagi di kandang itu kambing Alpin. Jadi ada hitam belang-belang kayak sapi perah. Nah, kita juga punya jenis. Nah, ya di kandang kita koleksinya ada sekitar 6 jenis. Dan ini kambing perah kualitas unggul ya, di atas etawa. Kalau etawa itu paling 600-800 ml produksi susunya tiap hari. Tapi kalau jenis-jenis yang saya sebut tadi itu bisa 2 liter, 3 liter sehari. Ya. Kayaknya Mas Agus ini nanti itu memang sudah ahli sobat. Bicara susu kambing banyak lagi Sobat Prameswara untuk manfaatnya. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk masyarakat Plosowayu. Kepala desanya sudah ahli untuk peternakan. Nah, nanti bisa dikembangkan lebih besar lagi, bisa jadi sentra peternakan mungkin. Ya. Nah, karena mungkin ini satu-satunya di Lamongan barangkali. Nah, itu dia. Karena kalau saya cari di googling aja itu, yang ada itu Mojokerto. Ya, Mojokerto di daerah. Di Lamongan belum. Gitu dan ada Malang itu hanya di Batu. Gitu. Yang punya koleksi-koleksi kambing-kambing praunggulan. Ya, sebentar Mas Agus, ada WA yang masuk ini.
dari 0823 3764 titik-titik. Selamat malam Radio Prameswara, selamat malam juga. Oh, dari Mawardi yang ada di Mantub. Oh, selamat malam Pak Mardi ya. Pak Mawardi, acara Sapa Desa malam ini salam buat Bapak Kepala Desa Plosoayu. Nah, Iya. semoga kedepannya semakin maju di segala bidang. Siap. Masyarakatnya makmur dan barokah. Amin. Amin. Itulah Matur nuwun. Bapak Mawardi yang ada di Mantub. Nah, kita lanjut untuk wisatanya kali ini, Mas. Ya. Untuk wisata andalan Plosoayu yang mau dikembangkan. Tadi kan dibilang telaga, warung-warung gitu, dok. Mungkin kurang jelas gitu ya. Telaganya ada di mana, mau diapakan gitu. Ya, kita kan untuk saat ini kan baru punya rest area. Rest area itu berbatasan dengan telaga. Kemudian telaga itu berseberangan dengan kandang itu. Nah, kalau ke arah sisi utara, itu yang saya jelaskan, ada sekitar 100 hektar itu daerah persawahan. Nah, ke depan ini pelan-pelan akan kita bangun, kita rapikan jalannya. Kemudian itulah kenapa kemarin kita mengajukan 2.400 bibit tanaman. Nah, itu nanti rencananya akan kita kembangkan. Jadi bagaimana pokoknya semua baik di pemukiman yang penduduk ataupun di daerah persawahan adalah hijau dulu kita ini. Nah, kalau sudah hijau dulu nanti kita baguskan jalannya. Nah, kita ratakan jalannya, kemudian ke depan ya perkiraan musim kemarau tiba kita akan normalisasi sungai. Jadi sungai-sungai yang dangkal itu kita normalisasi, baru kita akan berpikir tentang reboisasi sepanjang sungai. Kita punya itu sungai, untuk nantinya dikembangkan sebagai wisata telaganya gitu ya. Ya, telaganya bisa untuk mancing, bisa untuk apa ya kan. Segala macam ya. Apa untuk gantangan burung. Yang jelas untuk ternak itu nanti memang wisata edukasi anak-anak ya. Biasanya anak-anak playgroup TK itu kan ada sesi-sesi berkebun apa segala macam. Nah itu bisa kita Mas Agus ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Prameswara. Ada Ibu Dira di Sukodadi. Ini bertanya, apakah semua jenis-jenisnya itu bisa disilangkan semua? Oh, sama seperti yang saya pikirkan ini, Bu. Pertanyaan yang bagus. Ibu Dira yang ada di Sukodadi. Ya, malam Bu Dira. Jadi ya memang saya ini kalau di Bogor dulu kerjanya jadi KUA-nya kambing ini, jadi saya suka eksperimen menyilang-nyilangkan atau mengawinkan kambing-kambing berbagai jenis. Pada intinya genetika kambing itu dominan berasal dari pejantan. Kalau kita memiliki pejantan unggul, apapun bibit betinanya akan mengikuti yang jantan. Gitu. Nah, jadi, itu dia. Kalaupun betinanya kambing biasa, pejantannya kambing perah unggulan, itu nanti keturunannya masih tergolong kambing perah. Jadi kesimpulannya gimana? Bisa disilangkan gitu. Bisa. Nah, itu dia jawabannya Bu Dira. Bisa. Yang Sangat ada bisa, di Sukodadi, Bu. Ya. Nah, mungkin dia juga tertarik untuk ikut berternak kambing gitu. Monggo silakan nanti kalau sudah jadi silakan bisa main ke Desa Plosoayu, Ibu. Ya. Nah, kita akan istirahat untuk satu tembang, Sobat. Setelah itu kita akan kembali lagi bersama Mas Agus, Kepala Desa Plosoayu. 103,9 Prameswara FM The Family Radio Stations. Nah, kita kembali lagi dalam sesi terakhir Sapa Desa bersama Mas Agus Susanto. Nah, monggo Mas Agus, ada pesan-pesan atau apa ini sesi terakhir untuk masyarakat Plosoayu? Ya, selamat malam Sobat Prameswara. Jadi pesan saya, kita kembalikan kepada sesuai dengan visi Desa Plosoayu 2019-2025 seperti yang saya jelaskan di depan, yakni amanah ya. Amanah ini pemimpin pemerintahan desanya harus amanah, jujur, ikhlas ya. Jadi abdi masyarakat. Kita ini benar-benar pelayan masyarakat ya. Jadi mental ini sudah harus kita tanamkan, mengabdi kepada masyarakat, tidak neko-neko. Tidak neko-neko ya. Ini amanah nih.
Masyarakatnya juga demikian, juga harus amanah. Amanah bukan hanya menjadi urusan para pemimpin pemerintahan desa, tapi masyarakatnya juga harus amanah. Kemudian kita harapkan ke depan adalah bangkit, kita bangkitkan pembangunan ekonominya, kita bangkitkan semangat kita segala macam. Pembangunan ekonomi, kemudian ide-ide, kita bangkitkan inovasi, kreativitas, partisipasi masyarakat, gotong royong dan sebagainya. Berdaya ini mengenai keberdayaan semua aset-aset desa. Jadi aset desa bukan hanya yang sesuatu aset yang tidak bergerak atau mati, tapi yang hidup juga aset desa. Karang Taruna, PKK, ya. Posyandu, jadi semua RT, RW juga aset. Ini harus berdaya. Berdaya itu artinya kalau nggak berdaya kan tidur. Nah, sobat ya. Kalau nggak berdaya tidur lah. Kalau tidur bagaimana kita melakukan sebuah terobosan untuk melakukan perubahan? Jadi amanah dulu, bangkitkan, kemudian berdaya. Ya, kita semua harus berdaya, harus bergerak. Ya. Kemudian agar semuanya menuju ke sejahtera. Nah, kalau semua sudah bangkit, berdaya, insya Allah kesejahteraan itu akan mengikuti sejahtera pemerintahan desanya, sejahtera perangkatnya, sejahtera masyarakatnya. Kemudian yang terakhir adalah guyub rukun. Nah, semangat gotong royong ini yang penting karena nilai-nilai ini semakin hari kan bisa semakin hilang, semakin luntur ya karena pengaruh-pengaruh hedonisme, perkotaan ya. Nah, ini guyub rukun ini juga penting. Nah, kita memang sangat berterima kasih ada bantuan-bantuan dari pemerintah, dana desa, ADD, BKKBD dan lain-lain. Tapi Pelosowai terutama saya sendiri sangat senang jika ada bantuan-bantuan dana-dana muncul di luar dana-dana pemerintah itu. Contoh sumbangan masyarakat. Jadi kemarin kita membangun parkiran sekolah dasar. Jadi SD tidak punya parkiran sepeda, padahal sepedanya anak-anak sekolah banyak. Lah ini ada masyarakat punya inisiatif, Pak, saya punya ini bisa disumbangkan untuk SD misalnya. Nah ini yang sungguh saya senang. Kenapa? Dari situ nanti muncul ide, gagasan, harusnya begini, bentuknya begini, kemudian kerja bakti lah. Kerja bakti ini ngumpulkan orang. Ini nilai-nilai yang tidak bisa dibeli gitu. Masyarakat guyub rukun. Nah, guyub rukun tuh di sini. Nah, kita sangat mengapresiasi justru bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan. Ada yang nyumbang gorong-gorong, ada yang nyumbang. Ya kalau nggak bisa banyak-banyak, kalau kerja bakti ya nyumbang gorengan. Nah ini kan contoh kecil. Nggak punya apa-apa, nyumbang tenaga. Nah ini semangat seperti ini yang kita harapkan. Saya harapkan sebagai kepala desa agar perangkat dan masyarakat benar-benar memegang prinsip 5 visi Desa Pelosowayu: amanah, bangkit, berdaya, sejahtera, dan guyub rukun. Amin, amin. Nah itulah tadi Sobat Prameswara pesan dari Mas Agus selaku Kepala Desa dari Pelosowayu. Semoga memang semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Nah terima kasih juga untuk yang sudah gabungan. Ada Mas Imam, ada Mas Haryono, Mas Hasan, Winarto, ada Faridaja, Sampurno, Rupi Mulyati, Sugiyarti Indrawan, ada juga Yogo Pamungkas, ada lagi Pak Mawardi tadi, dan Ibu Dira yang ada di Sukotati. Terima kasih semua karena sudah ikut bergabung di Sapa Desa edisi kedua ini, tanggal 14 Januari 2020. Saya Wanda Wibowo pamit undur diri. Dan kita akan jumpa lagi setelah berikut ini. 103,9